Halo, selamat datang kembali di Traga Institute. Halo teman-teman, mohon maaf jika sebelumnya memang tidak upload video karena beberapa kesibukan dan hal-hal lainnya. Cuma sebelumnya saya ingin mengucapkan kepada saudara-saudara saya, umat Hindu, selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan, dan juga saudara-saudara saya umat Muslim yang saat ini melakukan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Nah, untuk kali ini saya cukup gatal untuk mengomentari video yang viral belakangan ini, lebih tepatnya hari ini tanggal 15 April. Tadi malam saya, bukan malam ya, menjelang malam mendapatkan informasi, dan ini patut menjadi sebuah pembelajaran untuk kita semua. Nah, mungkin saya cukup mendadak buat video ini agar lebih cepat direspon oleh anak muda atau pemuda Bali itu sendiri. Nah, di dalam video yang viral ini dan juga diupload oleh salah satu pejabat di Bali, di mana ada oknum perempuan yang tadinya beragama Hindu dan pindah agama. Tapi saya tidak ingin membawa diskusi ini pada konteks agama. Hanya saja saya sangat menyayangkan di dalam isi video tersebut, kurang lebih berapa menit ini? 24 menit, dimana pada isi video itu beliau menjelek-jelekan keyakinannya sebelum dia berpindah agama. Nah, dia menyebut bahwa agama Hindu itu mengundang setan, dan juga bahwa agama Hindu itu banyak punya Tuhan dan juga menyembah patung dan lain-lain, berhala, sesajen gitu. Nah, saya sangat menyayangkan sikap yang seperti itu. Itu sangat tidak bijaksana gitu. Tentu kami sebagai generasi muda tidak menginginkan kejadian-kejadian ini terulang kembali. Dan juga pada konteks ini sebenarnya kita sudah berupaya, dan juga terutama untuk di Bali, toleransi itu sudah sangat kita bangun dan juga sudah terjalin dengan baik. Dan saya harap dengan adanya kasus ini menjadikan sebagai sebuah pembelajaran untuk masyarakat Bali agar mulat sarire dan juga bisa mengevaluasi diri kembali. Dan saya harap saudara-saudara saya di seluruh Bali jangan terpancing. Kita boleh kesal dan tempuhlah jalur hukum. Jangan sampai ini menjadi sebuah bumerang untuk kita dan menjelek-jelekan agama atau keyakinan orang lain. Nah, tentu harus menempuh beberapa prosedur. Memang kita harus mendoronglah lembaga-lembaga keumatan kita, ada PHDI, ada organisasi-organisasi kemahasiswaan, dan juga ada majelis desa adat dan lain-lain. Saya harap kita mulai bersatu untuk sama-sama mengingatkan peran dari lembaga tersebut, terutama PHDI. Ini merupakan tamparan buat kita di Bali. Saya tidak ingin masuk pada konteks 24 menit video itu, hanya saja ini berbicara soal bagaimana kita mampu memposisikan harga diri kita sebagai umat Hindu di Bali. Tentu dalam kasus ini kita harus menanggapinya dengan bijak. Jangan sampai ini kita diamkan, kita biarkan dan kita bodoh amat. Jangan ada kata nak mulek itu dan gimana lagi gitu. Tentu kita harus bersikap. Kita harus dorong lembaga-lembaga keumatan kita untuk membawa ini ke jalur hukum. Tentu bukan berarti saya meniadakan prinsip hukum yang disebut dengan ultimum remedium, di mana upaya pidana itu diusahakan sebagai upaya terakhir. Tapi berkaca pada beberapa kontestasi sebelumnya seperti di daerah DKI misalnya, kenapa hal seperti itu bisa viral dan dapat dikategorikan sebagai penistaan agama? Dan hal-hal seperti ini tidak bisa kita kantor sedemikian rupa. Jangan hanya berpikir bahwa kita itu minoritas. Mau dia minoritas, mau dia mayoritas, tentu memiliki hak yang sama di hadapan hukum, siapapun dia. Nah, harapan saya kita lah sebagai generasi muda, terutama di channel ini,
kita sama-sama mengingatkan orang-orang tua kita, lembaga-lembaga kita untuk kita saling saling mendukung, saling mensupport. Kita sudahi pertengkaran kita di dalam. Ini sebagai tamparan kita sebagai orang Bali agar kedepannya tidak lagi menemukan hal-hal yang sama. Saya mengulang-ulang poin itu agar pesan yang ingin saya sampaikan di channel ini, di konten ini, biar lebih masuk kepada teman-teman yang menonton. Udah saatnya anak muda berbicara. Sudah saatnya anak muda menyikapi. Sudah saatnya anak muda bergerak. Tidak ada lagi pertengkaran di dalam. Saya harap kita bersatu padu mendorong lembaga keumatan kita agar menyikapi kasus ini. Dan juga sekalipun ini videonya sudah lama, harapan saya, mohon maaf sebelumnya saya tidak meng-cross check karena ini sangat mendadak. Harapan saya dengan adanya video ini bisa membuat kita semakin jengah kembali dan juga introspeksi ke dalam, atau kalau dalam bahasa Balinya disebut dengan mulat sarire. Semoga dengan kasus ini, dengan video ini bisa membuat orang Bali itu semakin bersatu, semakin rekat dan juga mengedepankan sikap bijaksananya. Nah, mungkin itu saja dalam konten kita kali ini. Saya ingin anak muda melek lagi dan mohon untuk kepada orang tua mempercayakan kepada anak-anak mudanya. Dengar kami adalah generasi muda. Kedepannya agar jangan lagi ada istilah nak mulek itu. Tentu kita harus bersikap. Dalam segi apapun, saya ingin kita semua membela harga diri Bali. Jadi mungkin sekian dari konten saya kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan karena ini bersifat mendadak. Saya mengajak kawan-kawan untuk menyikapi kasus ini dengan bijak. Dan juga jangan sampai ada keluar kata-kata menghina di dalam komentar-komentar sosial media. Saya mengajak teman-teman untuk stop, tahan. Jangan sampai masuk ke ranah-ranah itu. Kita cukup mengingatkan, mention, viralkan, mention lembaga-lembaga keumatan kita bantu cross check. Teman-teman kalau tahu video itu kapan dan di mana, silahkan bantu di kolom komentar, dan kita mari bersatu untuk berbagi informasi dan jangan masuk ke ranah keyakinan orang. Itu yang ingin saya harapkan kepada kita semua. Mungkin itu saja. Selamat malam, selamat menjalankan Hari Raya Galungan dan Kuningan, dan juga saudara-saudara saya di Muslim selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita damai selalu dan bisa menjalankan ini secara damai. Terima kasih sebelumnya. Semoga ini bisa menjadi referensi untuk kita bagaimana ke depan memajukan sebuah bangsa. Hidup anak muda, merdeka!